Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk, nasi ulam. Cakep. Kompak. Nasi uduk, nasi ulam. Beli sepatu di pasar raya. Yang duduk jawab salam, saya doain punya mantu orang kaya. Ini masih kecil, amin aja lagi. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahra siyama lil mu'minin wa ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa sabiina wa dhurriyyatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, sahibul fadilah wa sa'adah, al-mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Saifullah. Kita doakan bersama, maka anallahu fi tuli hayatihi, amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah sehatkan badannya, amin. Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, keluarganya mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati dan saya muliakan Ketua pengajian malam Kamis, pengajian malam Senin, yang saya banggakan adik-adikku sekalian yang berbahagia. Yang malam hari ini saya cukup bangga karena MC-nya adalah saya punya keponakan yang belum terkenal tapi insya Allah akan fenomenal. Raya Kamilah binti Haji Winata. Dan alhamdulillah Sari Tilawah juga saya punya keponakan juga. Mudah-mudahan adik-adik semua yang belajar di sini kelak kedepannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul, bermuajahah, duduk di rumah guru kita dalam acara tawakufan di Majelis Taklim Baitul Hamid, yang mudah-mudahan duduknya antum semua di sini menjadikan wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita yang hadir dan buat orang-orang tua kita dan buat tuan-tuan guru-guru kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah, Bapak Ibu, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Woi, pecek amat. Alhamdulillah tadi kita ngelihat adik kita tuh baca juz 30. Itu anaknya hafal juz 30. Mungkin kalau babamanya mungkin juz 31 kali. Kalau babanya mamanya jangan pakai ditanya lagi udah. Makanya tadi di sebelah sini junior nih, junior ya. Sebelah sini senior. Tadi ngomong semua. Gue juga kalau kecil mau belajar begitu bisa kali. Mau belajar udah gede. Mau nggak ada yang ditampilin ini gede. Alhamdulillah subhanallah. Maka di majlis yang mulia ini sedikit sebagai penyemangat kita di malam tawakufan Majelis Baitul Hamid ini. Jadi Bapak Ibu ada, saya mau cerita aja dah, karena niat kemari memang silaturahim ke rumah guru, mau Ramadan kita minta maaf.
Jadi ada seseorang yang akan hendak dijebloskan oleh malaikat ke dalam neraka. Udah diteng-teng nih Bapak Ibu, udah tinggal dibuang doang masuk ke dalam neraka. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Jibril tahan dulu, jangan dijeblosin dulu dia ke neraka. Ada apa ya Rob? Tanya dulu, tanya. Kira-kira pertanyaan apa ya Rob yang saya akan tanyakan? Kemudian Allah mengajarkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tanya kepada si fulan tuh, hal jalasa fid dunya ma'al alimin. Tanya sama orang yang engkau akan jebloskan ke dalam neraka, tanya tuh, apakah dia pernah duduk di majelis ilmi bersama orang-orang alim? Kemudian ini orang lagi mau dijeblosin Pak neraka. Neraka itu bukan tempat yang enak. Tadi itu dibacain tuh. Faduku apa terusannya tuh? Yang tidak ada kenikmatan di dalamnya kecuali penderitaan-penderitaan. Fazuku bima apa guru tadi itu? Iya, apa yang jada bima kuntum tadi itu saya lupa subhanallah. Illa hamima wa ghassaqa tuh atasnya lagi tuh. Fazuku. Iya. Jadi di dalam neraka itu Allah Subhanahu wa taala bardan wasaroban tuh depannya bajuku begitu ya. Di dalam neraka itu enggak ada kesejukan. Tidak ada kesejukan, tidak ada kenikmatan, yang ada cuman kita dikasih minum illa hamima wa ghassaqa. Di dalam neraka minuman itu bukannya minuman kopi, air yang mendidih. Itu penduduk-penduduk neraka illa hamima wa ghassaqa, minumannya orang penduduk neraka adalah air yang mendidih. Kalau di dunia air yang mendidih cuma dicampur kopi dikit sama gula, rada-rada enakan. Di sana kagak ada hamima wa ghassaqa, minumannya air yang mendidih dan nanah yang diminum penduduk ahli neraka. Zada bima, balasan dari buat orang-orang perbuatan yang setimpal, gitulah. Jadi ketika mau dijebloskan ditanya nih, malaikat tanya, bang, hal jalasa fid dunya ma'al alimin, kata malaikat. Pernah nggak bang nih bang? Pernah nggak abang sepanjang hidup abang duduk di majlis taklim? Dia bingung, bang jawab, ini mah bukan soal esai ini mah. Pernah apa kagak, udah gitu aja. Kalau emang pernah manggut, kalau emang kagak boleh kepala. Jebolan kepala bukannya. Malaikat agak bang, gue tegesin sekali lagi. Lu sepanjang hidup lu pernah nggak duduk di majlis taklim? Pernah nggak duduk bersama orang-orang alim? Geleng kepala dia. Malaikat tambah gemes. Apa kata malaikat Allah Subhanahu wa taala? Ya malaikatku, tunggu, jangan dibuang dulu dia ke neraka. Tapi ini ya Rob, orang nggak pernah duduk di majlis ilmi sepanjang hidupnya, kagak pernah ngaji. Ini kalau kayak begini saya ingat dulu lagi kecil, guru saya al-maghfurah indallah, Ustazah Nelly, mudah-mudahan Allah ampuni segala kesilapan dan dosanya. Terus setiap akhir tahun sama kayak begini, panggung-panggung sama. Cuman saya mengaji, ya suara saya yang rada-rada serak-serak sambil demek-demek basah begitu, nggak pernah ngaji. Cuman pakai drama, kalau dulu ada dramanya tuh. Paling saya terakhir muncul sebagai seorang kiai doang udah. Munculnya naik sebentaran, ngomong doang sebentar udah selesai. Pakai drama begitu. Teman kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat jangan dijebloskan dulu ke neraka, tanya lagi. Pertanyaan apa ya Allah yang mesti tanyakan lagi? Tanya sama dia, hal yuhibbunal alimina fid dunya. Pernah nggak dia sepanjang hidupnya di dunia cinta sama orang alim? Tanya lagi, bang. Pertanyaan pertama lu kagak nggak pernah duduk di majlis taklim. Ini mah pertanyaan yang kedua nih. Pernah nggak sepanjang hidup lu di dunia yuhibbunal alimin, cinta sama orang-orang alim? Boleh kepala lagi aja. Kagak pernah saya, malaikat. Masya Allah. Emang lu malu di mana? Sampai duduk di majlis taklim kagak pernah, cinta sama orang alim juga kagak pernah. Emang lu malu di mana? RT 9 bang, RW 12 kelurahan Duduh Sambu. Lah itu mah lurahnya, RT-nya RT Munir dulu. Gitu. Anggotanya ini, warganya. Saya nggak cinta sama orang-orang alim. Kemudian malaikat dia hendak lemparkan itu ke dalam neraka karena memang sudah pantas dia masuk neraka.
Apa kata Allah? Ya malaikat, tahan dulu. Jangan dia kau jebloskan ke dalam neraka. Tanya lagi malaikat, ya Rob, pertanyaan apa lagi yang hendak saya tanyakan? Tanya sama dia, malaikat kata Allah, hal jalasa ma'idatan wa fiha alimin. Tanya sama tuh orang. Ambil lagi, weh bang, kata malaikat, lu duduk di majlis alim kagak pernah. Cinta sama orang alim, lu kagak cinta. Ini pertanyaan ketiga, pernah nggak lu duduk makan bareng-bareng sama orang alim? Dia mikirin aja. Pernah si malaikat di majlis taklim mana? Bukan, cuma lagi kondangan. Aku kondangan nggak dihitung, sebab kondangan apa? Itu mah bukan majelis ilmi, itu majelis kondangan. Lah kalau duduk sama orang alim ada dangdutan, bagaimana ceritanya? Itu orang alim juga kenapa lagi ada di majelis dangdutan kan begitu? Kagak pernah saya duduk di majelis ilmi makan bareng sama orang alim, kagak pernah. Maka kata malaikat, ya Rob, ini orang udah 3 nih saya tanyain ya Rob, pertanyaan darimu. Nggak pernah duduk di majlis taklim, kemudian juga nggak cinta sama orang alim, kemudian juga dia nggak pernah makan bareng sama orang alim. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya malaikati, udkhuluhul jannah. Wahai malaikatku, masukin dia ke dalam surga. Malaikat bingung. Bagaimana cerita ini nggak pernah ngaji, kagak cinta sama orang alim, nggak pernah makan sama orang alim. Makanya kalau kita disediain makan bareng-bareng sama guru kita, sama ulama, sama kiai, kalau di majlis taklim, lagi acara maulid, lagi acara isra, duduk bersama orang-orang alim, kalau ada makanannya jangan nggak dimakan, makan, karena ada faedahnya di situ. Kalau orang laki kan rada-rada, ya kita mau rada-rada sungkan ya. Kalau orang perempuan mah ya emang jika kagak makan juga menjadi pulang. Anak gue demen banget temen kue bolu, anak gue nih becomot. Anak gue juga pisang, gue demen pisang banget ini. Kue bolu, pisang, nanas semuanya masuk semangka, nempel sama kue apem, demek semua itu. Sampai di rumah udah pada lender semua. Kalau kita mengaji, orang laki mengaji nggak ada yang bawa tas gede. Makanya kalau orang ngaji mah nih bapak ibu, kalau kita duduk di majelis ilmi, bawa kitab, guru ngajarin kitab kasih patu saja. Kita bawa kitabnya beda. Guru buka halaman 50, kita buka halaman 20. Udah kitabnya beda, halamannya beda. Itu dapat pahala nggak? Dapat. Itu tuh. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya malaikatku, masukkan dia ke dalam surga. Malaikat bengong aja, karena malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang paling taat kepada Allah. La ya'suna ma amarallahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat manusia, makhluk-makhluk Allah yang paling taat, nggak pernah nolak, nggak pernah nanya, ya Rob, ngapa dimasukin neraka orang? Emang ngapa diangkat dari neraka nggak jadi dimasukin neraka? Kagak. Orang dipindahin tuh, adik-adik dipindahin, mau masuk ke neraka dipindahin ke dalam surga. Lalu kata Allah, ya malaikatku, atadri lima udkhilahul jannah. Malaikatku, tahu nggak kenapa itu orang gua pindahin dari mau masuk ke dalam neraka, gua pindahin ke dalam surga? Apa kata malaikat? Allahu a'lamu ala hali, engkau ya Allah yang lebih tahu dari keadaanku. Apa? Ternyata rojulun yuhibur rojulun wadaka yuhibul alimin. Ternyata malaikat ini orang gak pernah duduk di majelis taklim, kagak cinta sama orang alim, kagak pernah duduk makan sama orang alim, tapi dia seneng sama tetangganya, yang tetangganya adalah orang yang sering nuntut ilmu dan cinta sama orang alim. Senang sama tetangganya, sama temennya, senang dia. Dia diangkat oleh Allah dari mau masuk ke neraka, diangkat. Cuman gara-gara senang sama tetangga yang rajin ngaji. Ya, jadi tetangga berangkat ngaji, Masya Allah. Berangkat ngaji bang, iya mudah-mudahan selamat bang ya. Lah ayolah, saya mau cuma sampai doain doang. Biar doain abang tetap masuk surga. Cuman kalau kita udah lama, yang kita rajin ngaji nih, yang duduk di majelis ilmi rajin ngaji, masuk surganya duluan. Kita mau udah rada-rada bosen dalam surga, dia baru masuk, lu kemana aja? Kita mau semua udah kita jabanin, dia baru datang.
Makanya ngaji mah nih jangan ngarepin dapat. Kalau rezeki ilmu itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau malam Kamis ngaji di sini, wah masya Allah. Kalau korinya pengajian malam Kamis atau pengajian malam Senin, wah subhanallah, adik-adik pasti nangis semua. Sedih. Nangis kenapa? Yang ngaji juga nangis. Bareng-bareng nangisnya. Masya Allah. Ini yang kecil tampil jadi pelajaran yang gede, masya Allah. Kecil-kecil dia bisa masa kita udah yang gede kagak. Memang kita belajarnya apa? Termasuk saya belajar di masih Al-Fatihah. Ada yang rohmannya susah banget, ada yang soknya belum dapat karena lidah orang tua udah rada-rada kaku. Kalau bocah-bocah mau jadi belajar juga pinter lah, gampang dia mah. Kalau kita cepat hafalnya, kita kalau yang tua nih, kalau yang udah tua hafalnya itu 80 km per jam kecepatannya, tapi lupanya 250 km per jam. Hafalnya cepat, lupanya lebih cepat lagi. Tapi kalau anak-anak makanya begini, ada santri nih ngaji sama gurunya puluhan tahun. Maka adik-adik kalau ngaji, ini di sini nih majelis sini yang paling saya bilang berjasa. Kalau orang udah masuk pondok pesantren, dia udah bisa ngaji belum? Udah bisa sholat belum? Nih di sini nih, yang dari alif-alifan, alif lempeng, mbak bengkok, nasi mateng tinggal nyendok, di sini. Nggak kenal huruf lah udah masuk pesantren mah dites Pak. Nggak bisa baca Al-Quran kagak lulus. Cuma enak banget terima orang tinggal pinter semua. Lah kan di sini guru yang ngajarinnya. Ada yang huruf sak ca, astagfirullahaladzim. Ini yang adik-adik kakak-kakaknya apa yang letter jepuku sih. Geblok banget. Emang apa nggak bisa? Huruf tati, nah itu bisa. Huruf tati, nah itu bisa huruf sak. Di sini belajarnya udah masuk pesantren, udah bisa baca sholat, udah bisa baca tahiyat, udah bisa baca doa kunut di sini nih. Maka jangan pernah melupakan guru-guru yang pertama kali ngajarin kita alif, yang pertama kali ngajarin kita hingga kita bisa baca Al-Quran dengan sempurna, dan termasuk yang pertama kali menyempurnakan bacaan-bacaan sholat kita. Guru kita nih. Ini mau kode biar pada paham. Paham nggak? Kelak mungkin dari sini lahir Polri Internasional, amin. Dari sini lahir dai-dai yang istiqomah, amin. Jangan pernah lupa sama pertamanya nih di sini. Karena kalau udah kemana-mana kita udah bisa baca Al-Quran, kemana-mana kita udah paham sholat. Tapi di sini yang pertama kali begitu kita masuk belum pernah huruf alif. Guru yang ngajarin alif, kalau gurunya kagak sabar mah aduh. Belum ngajarnya bocah-bocah halus begini masih juga mau rada-rada kagak tapi sabar. Berdoa murid banyak gua ogah-ogah dikit saya mah. Kagak sabar kita. Yang aku diajarin, yang aku latihan salto. Lah bener. Emang apa ditaruh sini? Orang babanya kagak sabar. Emaknya kagak sabar, maka ditaruh di sini. Maka kerjasamanya yang baik supaya Pak anak-anak kita kelak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini liburan di rumah orang tuanya cross check pelajarannya, gantiin gurunya, gantiin Ustadz Haji Saiful yang 1 bulan ini libur dulu, emaknya babanya yang ngajarin. Kira-kira anak bacaan salah, babanya yang benerin. Perasaan nggak ada yang salah Ustaz. Udah sempurna, anak saya mau sempurna. Nggak ada yang salah, bukan nggak ada yang salah, lu kagak hidup. Tapi tadi karena kita mahasiswa kita lagi sakit Pak, lagi sakit gigi, kita lagi meriang, anak kita baca amayal tasaun, masuk biar kita nggak bisa tidur, pulas kita. Enak amat, itu aja di dunia adem banget. Emang tadi ada yang ngomong? Nggak ada yang ngomong. Saking nikmat itu bukan anak kita, anak didikan guru kita merasa nikmat dan adem. Makanya kalau tadi yang kori yang ngaji, bapaknya kagak ngaji, kalau dia lagi tidur bacain Yasin. Iya, bapaknya tidur di giliran ngaji kagak ngaji, bacain Yasin. Biar supaya setannya kagak nempel. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ada nih ngaji sama gurunya puluhan tahun ngaji sama gurunya. Jadi jangan berharap, waduh, saya kalau ngaji ini nggak bisa jadi kori. Waduh, kita mau kori udah telat. Apalagi malam Senin malam Kamis kori udah telat. Penyempurnaan bacaan kita aja udah.
Loh, kalau kita dari sekarang pengen berobsesi pengen jadi Polri, begitu 60 tahun lah mau Polri di udah ompong. Lah iya, si Roto bukan si Roto, si tolol. Giginya mengkos udah metik semua, nggak ada giginya metik semua kan udah mengkos. Kali aja pasang gigi palsu begitu tuh, iya pas cuma loncat giginya. Untuk menyempurnain supaya apa? Kewajiban untuk ilmu itu minal mahdi ila lahdi, dari mulai ayunan sampai kuburan untuk ilmu. Ini orang dari kecil sampai 60 tahun ngaji sama gurunya istiqomah itu. Pas usia 60 tahun bininya meninggal duluan. Biar kata udah meninggal bininya, dia masih tetap ngaji. Cuman alhamdulillah dia 60 tahun dia meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, alhamdulillah anak-anaknya pada paham. Baba ini sendiri doang di baba, nggak ada temennya. Kita mengurusin orang tapi mampu, kagak tapi itu. Udah dapat kalau mau saya cariin sama anaknya. Alhamdulillah dapat yang usia 20 tahun. Saya 60 sama 20 kan bagaimana begitu? Begitu malam pertama, masa Allah digocek-gocek lah kalah mulu. Akhirnya di rumah gurunya nih, kan emang guru dari kecil. Bilang guru, masa Allah saya habis nikah ini kemarin yang guru nikahin saksiin. Alhamdulillah istri saya 20 tahun, saya 60 tahun, cuma saya malu guru kalah mulu sama bini saya. Kata gurunya apa? Lu sembahyang hajat 2 rakaat sebelum naikin gini lu baca sholawat. Baik guru, dia yakin seyakin-yakinnya. Karena kenapa? Al-yakini idrokul kamakin. Orang yang yakin itu mendatangkan kemantapan dalam hatinya. Dia yakin omongan gurunya. Belum naikin lu, bayang lu 2 rakaat sama sholat selawat kepada Nabi. Begitu dia pulang ke rumah, udah lupa rupanya itu. Memang lihat ini rupanya udah tidur kali, lupa sholat, kemudian lupa baca selawat juga, udah lupa itu. Alhamdulillah 10 ribu kuat itu malam itu. Masya Allah, dia datang ke rumah gurunya. Lu berapa rakaat emang sholat sunnahnya? Masya Allah guru enggak sholat sunnah, saya kelupaan. Selawat kali kagak juga. Nah, itu memang mantap banget karena saya yakin guru. Kuncinya yakin. Kalau kita mendapatkan keyakinan, maka Allah akan kuatkan dan kemantapan dalam diri kita. Nih kecil-kecil ngaji-ngaji nih. Nih sekarang udah mulai TPM atau apa ya, tatap muka di sekolah nih. Majelis-majelis udah mulai, ibu-ibu nih, orang tua kita udah mulai kayak ini. Olah dari rumah pulang sampai rumah banyak pekerjaan PR-nya. Saya bilang kalau ketemu dalam posisi kayak gini, PR mah itu urusan dunia. Kalau kita dihadapkan baltu sirunal hayatad dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau dihadapkan dengan pilihan, maka hendaknya kita memilih adalah untuk kehidupan akhirat. PR mah gampang kita bisa kerjain, tapi kalau ngaji itu yang pasti. Kalau untuk urusan akhirat, kalau urusan dunia mah nggak ada yang pasti, semuanya serba kemungkinan. Karena apa? Karena di dunia kalau kita janji sama teman aja harus janjinya dengan insya Allah, karena semua serba kemungkinan. Biar kata kita bilang pasti ntar gua datang, insya Allah balik kagak gua pasti datang. Ternyata Allah tidak kehendaki, maka dia tidak datang. Maka seluruh urusan dunia adalah sifatnya kemungkinan dengan kita katakan insya. Tapi kalau urusan akhirat tidak ada yang kemungkinan. Yang amalnya balak, yang amal baiknya banyak, nggak mungkin. Insya Allah masuk surga, pasti masuk surga. Yang amalnya buruk, insya Allah masuk neraka, nggak, maka insya Allah pasti masuk neraka. Maka di majelis yang mulia ini, mari sama-sama kita doain biar semuanya yang hadir di sini, yang ngaji di sini, kita doain nih anak-anak didik daripada guru kita, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, mudah-mudahan diterani hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan menjadi anak yang menjadi permata hati untuk kedua orang tuanya. Pesan saya buat orang-orang tua, jaga anak kita di bulan suci Ramadan. Jangan libur ngaji lantas kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dan seyogianya yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Minimal yang ngaji di sini, minimal yang sudah baca Al-Quran, khatamin Al-Quran untuk orang tuanya, hadiahin buat engkongnya, hadiahin buat nyainya.
Tapi insya Allah sih kalau yang ngaji di sini mah urusan bolak-balikin Al-Quran jangan pakai ditanya. Bolak-balikin mah gampang ya. Iya. Dari mulai sekarang hatamin Al-Quran. Kalau bukan kita yang hatamin siapa lagi? Sekarang ini zaman udah aneh Bapak Ibu. Zaman udah aneh, orang cerita tentang agama bagus-bagus, cerita tentang agama ilmunya tinggi-tinggi, disuruh baca Al-Quran kagak bisa. Gak lantas bagaimana pedoman hidupnya? Kalau baca Al-Quran kagak bisa, bagaimana dia memahami pedoman hidupnya? Cerita tentang agama udah luas banget kayak orang pinter, dia baca Al-Fatihah aja belum semenggah. Oh, paham pada semenggah dah. Agak menjes tuh gitu dah. Maka mudah-mudahan yuk baca umur kitab suratul Fatihah. Kita doakan guru kita dan keluarga besarnya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, yang bisa terus membimbing kita dalam memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Amin ya rabbal. Karena itulah yang bakalan sampai buat orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Kita bacain Undang-Undang Dasar 45 nggak sampai, kita bacain apalagi Pancasila juga nggak sampai, tapi yang kita bacain Al-Quran lah yang jadi penolong, menjadi syafaat buat orang-orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi yang terpenting. Man adraka Ramadan fa 'alaihi syai'un min Ramadan fala yasumuhu hatta Man adraka Ramadan wa 'alaihi syai'un Ramadan fala yuqbalu shaumuhu hatta yasumuhu. Penting saya sampaikan, siapa yang puasa bulan Ramadan, sebentar lagi, siapa yang puasa bulan Ramadan sementara dia masih punya utang puasa di bulan Ramadan yang sebelumnya, maka sekalipun dia sempurna melaksanakan ibadah Ramadannya, puasanya, maka dihitung tidak sempurna dan tidak mendapatkan pahala yang sempurna karena dia masih sangkutan utang puasa. Masih ada beberapa hari yang punya utang puasa 2 hari bayar. Karena kenapa? Kalau kagak dibayar kita puasa Ramadan nggak dapatkan pahala yang sempurna lantaran kita masih punya utang puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari pribadi dan kebodohan saya. Allahumma fiqh lakum min tariq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Mursan yang sudah memberikan ceramahnya. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya Rabbal.